الرحمن الرحيم. والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة bijudika wa karimika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Kita masih belajar di cerita Bani Israel. Bani Israel itu hampir 60 ayat atau 70 ayat itu tentang Bani Israel, cerita Bani Israel. Jangan kita lihat ini yang terjadi atau yang mereka menipu kita orang yang belajar, kita orang yang bersih, kita orang yang berhatian sama hak manusia. Yang terjadi di Gaza itu sudah keluarin aib mereka. Itu salah satu contoh. Kita di abad 23, tapi sifat mereka dari sebelum 23 ini 23 abad. 20 abad ini. Yang sekarang 2023 ya kan. Ini dari lahir Sayyidina Isa. Ini Bani Israel dari Sayyidina Musa. Ya, yang sifatnya tidak bagus. Di sini kita masih lanjut. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Karena itu Israel kita kemarin nama Nabiullah Yaqub. Nama Nabiullah Yaqub. Nabi Yaqub, ayah Yusuf. Itu Nabi Yusuf, Nabi. Saudara itu ada khilaf. Saudaranya itu yang 12 atau yang 11 itu ada khilaf. Itu yang namanya Bani Israel, anak Israel. Israel itu Yaqub alaihi salam. Bani Israel artinya Abdullah di dalam bahasa Abrani. Israel, Isra, Abdul. Kata itu Allah. Jadi Abdullah. Sayyidina Yaqub Abdullah karena Nabi, kita sudah tahu yakin agamanya. Ini Bani Israel mulai dari situ. Mulai dari situ sampai Sayyidina Musa alaihissalam datang atau jadi kenabian. Allah Ta'ala di ayat ini kasih contoh kepada Bani Israel, kita sudah kami telah memberikan kitab At-Taurat. Ini kenapa? Kitab Taurat itu untuk umat Sayyidina Musa alaihissalam. Sebelumnya Israel tidak punya buku. Israel mereka belajar langsung dari Yaqub alaihissalam, Yusuf alaihissalam. Tapi ada buku sama Yusuf, ada buku sama Yaqub. Allah Ta'ala tidak sebut atau tidak kasih tahu di Al-Quran ada buku turun kepada Sayyidina Yaqub atau Yusuf. Enggak ada yang tahu. Jadi al-iman kita harus iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan buku-buku. Buku-buku yang mana? Yang Allah Ta'ala sebut di Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sebut di Al-Quran yang kita belajar At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Furqan. Taurat, Injil, Zabur kepada Sayyidina Daud, Al-Furqan. Juga ada suhuf. Inna hadha lafi suhufil al-ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim itu Ibrahim. Berarti ada buku turun kepada Sayyidina Musa, Ibrahim alaihi salam. Juga ada kepada Sayyidina Musa sebelum Taurat. Allah Ta'ala di sini kasih atau beringat atau ingat Bani Israel, saya sudah kirim buku kepada Sayyidina Musa setelah suhuf. Karena kita baca inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti ini lihat namanya as-suhuf al-ula. As-suhuf al-ula. Ula itu pertama. Wah, ini kenapa bilang as-suhuf al-ula? Ya karena Sayyidina Musa, suhuf itu sebelum At-Taurat. Setelah Allah Ta'ala kasih perjanjian, itu yang kita belajar. Wa wa'adna Musa 30 lailatan 30. Setelah 30, Allah Ta'ala bilang sama beliau, tambah 10 hari lagi. Jadi 40 baru Sayyidina Musa pergi ketemu atau ambil buku At-Taurat atau Al-Wah Lauh At-Taurat.
Allah Ta'ala kasih di sini ceritanya. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Coba baca ya Rizki. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Ini biar Bani Israel tidak bilang, oh enggak ada, cuman Musa aja. Enggak. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di riwayat hadis kasih tahu di hadis itu jumlah para nabi itu sampai 124 kemarin tukang ngambil bawa kunci nggak? 124.000 nabi itu 100 ini banyak sekali. Itu kenapa? Biar mereka tidak bilang, oh yang kita kenal Musa, yang kita kenal Isa, yang kita kenal Yaqub aja. Ya, itu nabi banyak. Allah Taala berfirman di ayat lain, nanti kita belajar, tilka ar-rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah. Di ayat lain, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wahai Muhammad, itu ada beberapa rasul kita kasih ceritanya, ada beberapa rasul tidak. Walaqad atayna Musa wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Ini lihat kata rasul jama'. Kata rusul itu jama'. Kalau bilang bir-rasul satu, rasulan dua, tapi bir-rusul itu jama'. Banyak. Wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Itu kalau tidak salah di antara Sayyidina Musa dan Isa itu 600 tahun juga atau 500 kurang lebih kalau tidak salah. Saya sudah pernah baca tapi lupa. Hasilnya ini di antara Sayyidina Musa dan Sayyidina Isa jangan kita fikir oh tidak ada rasul. Ada rasul tapi nabi. Nabi beda sama rasul. Nabi itu beda sama rasul. Apa itu nabi? Nabi auhallahu ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Ahmad Mustafa ngantuk ya. An-Nabi auhallahu ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Nabi itu Allah Ta'ala kasih atau mengirimkan wahyu kepada Nabi tersebut, tapi tidak suruh menyabar ke orang lain. Jadi beda sama Rasul. Rasul kasih tahu ke orang lain, saya Rasul, saya Rasul, saya Rasul. Ya, jadi banyak atau Allah Ta'ala suruh sampaikan kepada suku fulan. Dulu di Bani Israel itu suku-suku. Jadi di setiap suku, setiap kabilah ada Nabi, kadang-kadang ada Nabi dan Rasul. Ceritanya biar kita paham di Sayyidina Musa alaihissalam. Sayyidina Musa alaihissalam waktu dia belum nikah pergi ke mana? Ayo siapa yang tahu? Mustafa, Sayyidina Musa pergi ke mana? Siapa yang tahu? Ayo boleh. Biar yang masih itu. Riki, Sayyidina Musa. Menggembala, Syekh. Mesir, Mesir. Sayyidina Musa di Mesir betul. Tapi waktu setelah dia membunuh taman Fir'aun, pergi ke mana? Ke Madian, ila Madian ya kan? Pergi ke Madian. Terus Madian itu ada Nabi siapa? Ayo, siapa yang masih tahu? Harun. Itu Harun saudaranya. Shu'aib sih. Betul, ada Nabi Shu'aib. Oh, berarti ada dua rasul di satu masa. Ya, ada. Ini contohnya ya kan. Sayyidina Ibrahim sama Lut. Sayyidina Ibrahim sama Lut di satu masa. Itu jangan kita oh ya berarti ini yang Nabi Muhammad karena Nabi terakhir itu tidak ada Nabi di masa. Itu sebabnya terakhir sudah enggak ada. Ini satu berarti Nabi dan Rasul bisa di dalam satu waktu. Sayyidina Zakaria dan Yahya anaknya itu dua-duanya Nabi ya kan?
Oh, di dalam Sayyidina Yaqub. Yaqub sama anaknya Yusuf. Yaqub Nabi, Yusuf Nabi juga di dalam satu waktu. Ya, bisa. Itu tidak masalah. Jadi kenapa Syekh itu Allah Ta'ala kirim berapa rasul kepada kadang-kadang suku aja. Tidak umum. Ini kenapa Nabi Muhammad jadi beda? Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala memberi saya 5 perkara yang khusus. Apa itu? Qala kullu nabiyyin yab'atsu laqan. Setiap nabi itu keluar ke kaumnya aja. Kaum fulan ini aja. Wa bu'itsu lin-nasi kafah. Rasulullah itu umum kepada seluruh manusia. Dan ajam, Arab itu Bani Israel, seluruh manusia itu seharus wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa itu di Bani Israel. Sayyidina Isa di Bani Israel. Ismail, Sayyidina Ibrahim itu ke tempatnya aja. Nabi Muhammad jadi umum. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Coba lanjut. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Lihat Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, biar tidak ada yang mungkin menuduh Sayyidina Isa atau mungkin bilang oh ini anak fulan. Isa bin Maryam. Putra Maryam. Terus bukti kepada Isa putra Maryam, bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus Jibril. Itu setiap nabi yang datang harus kebenaran yang sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kita baca sifat Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wal Injil. Sudah harus. Itu biar kita paham agama itu agama Allah Ta'ala. Agama itu agama Allah Ta'ala. Tidak mungkin ada nabi beda sama fulan. Beda cara syariahnya aja. Ini masalah halal, masalah haram, masalah apa ibadah, cara ibadah itu mungkin beda sedikit. Tapi masalah tauhid Allah Ta'ala, mereka bilang Allah Ta'ala satu, semuanya sama. Tidak ada yang mungkin bilang Allah Ta'ala dua. Itu yang mungkin kita bilang atau kita dengar itu Katolik atau Ortodoks yang bilang Allah Ta'ala dan Maryam dan Isa satu. Ini dari mereka, bukan dari Allah Ta'ala. Kalau saya sudah pernah belajar buku Al-Injil, biar kita mendapat sama orangnya, tidak ada di buku Al-Injil yang bilang saya sama Sayyidina Isa bilang saya Tuhan atau enggak ada. Itu mereka tambahan mereka i'tikad mereka, ini salah mereka. Jadi setiap rasul itu harus membenarkan sebelumnya. Nabi Muhammad juga tidak bilang Nabi Muhammad, oh Musa salah kafir, Isa salah kafir. Enggak. Sampai kita baca di surat Al-Baqarah setiap hari. Jadi bahala atau yang baca 2 ayat tersebut itu cukup dari qiyamul lail, cukup ibadahnya, rasa cukup itu dapat manfaat atau bahalanya. Man qara'a ayatain min surat Al-Baqarah kafata. Kafata itu ada yang bilang cukup dari ibadah qiyamul lail karena ayatnya mulia. Ada yang bilang cukup itu kafata dari jin, dari yang ganggu, enggak ada yang bisa ganggu. Apa itu? Kita baca amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Tidak, mereka tidak bilang ini fulan benar, fulan salah, fulan ini enggak. Yang jadi seperti itu ini umat dari Bani Israel, umat Musa yang namanya Yahudi, umat Isa yang namanya Nasrani, itu yang mereka melakukan atau berubah agama nabi tersebut, nabi zaman tersebut. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Coba kami berkuat dengan Ruhul Qudus Jibril itu. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Itu apa bi ruhil qudus? Allah Ta'ala kasih bantuan kepada Sayyidina Musa biar kepada Sayyidina Isa, kepada Sayyidina Isa berkuat. Jadi Sayyidina Isa
kalau dia usap untuk orang yang sakit sembuh langsung. Itu dari mana? Allah Ta'ala kasih kuat dari lewat Ruhul Qudus. Juga seluruh mukjizat Sayyidina Isa atau seluruh nabi juga itu dari juga Allah Ta'ala kasih atau menguatkan mereka di Ruhul Qudus. Para nabi di Ruhul Qudus. Ini satu tafsir. Beruhul Qudus itu yang kita tahu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran wa nafakhtu fihi min ruhi. Min ruhi. Itu dari Allah Ta'ala. Jadi Sayyidina Isa beda sama yang lain. Kalimatullahi alqaha ila Maryam. Kata Allah Ta'ala yang kasih ke Maryam. Apa itu? Kun fayakun. Jadilah. Sudah jadi. Itu Sayyidina Isa. Beda sedikit. Biasa manusia yang biasa harus hubungan apa laki-laki sama perempuan keluar anak. Tapi Sayyidina Isa enggak. Tidak ada sifat seperti itu. Sifatnya kata Allah Ta'ala kun fayakun. Ada yang bilang Ruhul Qudus itu. Bukan Ruhul Qudus Jibril. Tapi semuanya maksudnya saya kasih atau beri kepada Isa ayat atau mukjizat yang paling besar atau yang luar biasa. Sampai dia bisa hidupkan orang yang meninggal. Bantu atau obatin orang yang sudah buta, juga obatin orang yang lebih dari buta. Buta itu yang matanya ada tapi tidak bisa lihat. Buta itu akmah, al-akmah itu yang aslinya enggak ada mata. Kadang-kadang kita lihat ada beberapa orang yang matanya putih, ya kan? Sudah tidak bisa, tidak ada ini yang hitam putih. Itu dalam bahasa Arab namanya akmah. Sayyidina Isa kalau dia usap kepada mata orang tersebut dia bisa sembuh lagi. Lebih dari situ dia bisa hidupkan orang yang sudah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu semuanya kita baca di Al-Quran atas izin Allah. Biizni. Ada ayat lain biiznillah. Tuhil mauta biiznillah. Itu atas izin Allah Ta'ala. Harus kita iman seperti itu. Tidak mungkin dia jadi Tuhan atau dia bisa melakukan hal tersebut karena dia Tuhan seperti i'tiqad Nasara. Enggak. La ilaha illallah. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan takdzibun. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu pun bunuh. Ya. Itu Allah Ta'ala kasih di ayat ini. Kasih sifat orang Bani Israel. Orang yang menyombong atau sombong itu. Tidak terima dakwah dari Nabi. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Yusuf, Sayyidina berapa Rasul yang ke Bani Israel yang tadi kita bilang. Jadi kita bilang, maaf ya, saya balik lagi biar tambah. Tadi bilang Rasul itu Nabi berapa itu? 120.000. 120.000 ya kan? Kurang lebih itu dalam riwayat hadis. Nabi. Rasul itu berapa? 25. Rasul yang wajib iman kita harus iman kepada Rasul itu berapa? Itu 25. Kenapa Syekh 25? 25 yang itu Allah Ta'ala sebut namanya di Al-Quran. Itu wajib. Ada berapa ayat atau seluruh Nabi yang ada di Al-Quran itu 25. Jadi kita wajib iman kepada 25. Nabi itu kita enggak tahu siapa ini Nabi atau tidak. Rasulullah tidak jelasin. Juga ini kalau 100.000 ini 120.000 banyak sekali. Siapa yang bisa hitung ini? Harus berapa itu dapat surat biar kita tahu. Tapi kita iman kepada Rasul dan Nabi yang Rasul yang Nabi yang sudah sebut namanya itu wajib di Al-Quran. Seperti yang kita belajar min qaumin Nuhin wa Ibrahim, Musa wa Isa ini wajib. Tapi yang tidak sebut namanya enggak ada di Al-Quran itu kita iman aja tapi takut kita salah. Iman kepada orang yang bukan Nabi. Seharus kita berhati-hati.
Yang dari Al-Quran ini wajib. Kalau kamu tidak, kalau kamu bilang, oh siapa itu? Mungkin kita bilang Syuaib ini bukan nabi, berarti kamu kafir. Kenapa? Karena kamu mengingkari sesuatu yang ada di Al-Quran. Nuh bukan nabi, Adam bukan nabi yang sudah Allah Ta'ala sebut namanya di Al-Quran. Ilyasa, Dzulkifli. Kalau kamu bilang ini dari yang saya sebut namanya karena ada di Al-Quran, kamu bilang ini bukan nabi, ini kamu kafir. Tapi orang yang tidak ada di Al-Quran, ada yang bilang ini fulan nabi, kamu bilang enggak, saya belum pernah dengar, tidak ada di Al-Quran, ini masih ada khilaf di antara ulama karena ceritanya dari mana, dapat dari mana. Kalau dari Bani Israel, ya Bani Israel, Rasulullah bersabda, jangan percaya sama Bani Israel, juga jangan tolak. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan percaya juga jangan mendustai 100%. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dari buku dulu. Ini mungkin yang benar. Kamu bisa terima. Ada beberapa hal yang dari mereka yang mereka biasa apa itu kemarin tukar atau ganti. Atau berubah atau mengubah nama Nabi. Ini jadi bahaya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Berarti mereka kalau mau sesuatu atau kalau Rasul datang sesuai keinginan mereka, terima. Bima la tahwa anfusukum istakbartum. Itu sifat yang paling bahaya. Menyombong atau sombong itu diri sendiri. Tidak mau terima ayat Al-Quran, tidak mau terima mau'izah, tidak mau terima nasihat, tidak mau terima cerita-cerita atau mungkin kita bilang belajaran yang dari Al-Quran. Rasa sombong itu bahaya. Sampai banyak yang kita belajar waktu di pondok bilang apa? La yanalul ilm mustahi wala mutakabbir. La yanal, tidak bisa dapat ilmu untuk orang yang masih rasa sombong itu. Atau yang malu. Suruh baca dia bilang malu. Ikut ini malu. Saya ini kapan belajar? Salah. Kamu sudah belajar? Belajar. Jangan malu. Baca fulan, ya saya malu. Kapan? Itu kadang-kadang seperti ini ada di pondok. Sampai dia dari waktu masuk sampai keluar belum pernah baca di hadapan gurunya. Kenapa? Malu. Nah, ini salah. Ini salah. Harus kita jangan malu tentang masalah ilmu agama. La yanalul ilm mustahi. Orang yang malu atau banyak malu. Dan mutakabbir itu yang sombong atau rasa sombong. Di dalam hatinya ada rasa sombong. Saya belajar dari fulan, ini lebih afdal. Saya lebih afdal dari dia. Mungkin kamu lebih afdal dalam bahasa Arab, tuyur-tuyur, ya betul. Tapi fulan ini bacaan Al-Quran lebih afdal. Ya belajar. Kadang-kadang itu muridnya. Saya guru di sekolah. Saya di sekolah. Guru di sekolah. Setelah berapa tahun ini fulan lulus. Masya Allah jadi guru. Belajar Al-Quran. Jadi lebih hafal. Saya kemarin betul ngajarin dia atau ngajarin anak tersebut waktu dia belajar di SD atau SMP atau SMA ya. Tapi setelah dia lulus dari SMA terakhir ya kan, SMA ya kan. Kalau dia lulus masuk pondok dapat guru tahsin Quran jadi ahli qiraat, datang ngajar di kampung saya enggak mau belajar ini karena murid saya. Itu haram. Itu bahaya. La yanalul ilm. Kapan belajar? Boleh, kamu hari ini tidak belajar sama ini. Mungkin ini ilmu tersebut tidak bisa ketemu lagi sama orang lain. Ya kalau kamu belajar dari muridmu, itu masalah. Mungkin tadi kita bilang apa? Contohnya lain juga. Saya bisa mengajar paham ilmu agama, tapi bahasa Indonesia masih berantakan seperti Syekh Faisal. Mau siapa yang siap mengajarin saya siap. Itu seharusnya seperti itu. Tapi bilang, oh ini semuanya murid saya enggak mau belajar. Itu tidak boleh. Ya, tidak bisa dapat ilmu. Jadi Rasulullah bersabda, la yanalul ilm mustahi wala mutakabbir. Mustahi itu tunda-tunda
Karena dia bilang, oh nanti, sekarang saya malu, nanti ya, tunda sampai kesempatannya pergi atau hilang. Mutakabir itu tidak bisa apa namanya ini terima. Jadi harus kita Rasulullah bersabda, la haya fid din, tidak ada malu tentang belajar agama. Bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum. Itu banyak yang kita lihat cerita Bani Israel, mereka mendustai para rasul itu, mereka tidak terima dakwahnya dari rasul-rasul. Itu ceritanya kita baca di Al-Quran. Wah, Sayyidina Musa suruh mereka ini, mereka bilang enggak. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kemarin cerita Al-Baqarah ya kan? Kita kemarin belajar di buku ini, di tafsir kemarin. Ya mereka tidak mau. Ayo kasih tanda. Ya warnanya enggak. Kasih sampai mereka beli satu ekor yang dikhususkan atau yang Allah Ta'ala kasih ekor tersebut. Tapi artinya apa? Mereka tidak percaya sama Sayyidina Musa. Sayyidina Musa bilang sama mereka, ikut atau tunggu sampai saya balik dari itu berjanjian sama Allah Ta'ala yang 40 hari tadi. Mereka menyembah anak sapi. Itu artinya apa? Sifat mereka. Ini kita juga lihat yang terjadi di Gaza. Mereka di hadapan TV, di hadapan kamera masih dusta. Bilang ini waktu kemarin di Mustashfa Ashifa itu. Rumah sakit Ashifa. Bilang ada anfaq, ada ini sampai sekarang belum keluar. Di mana? Ya, itu sifat mereka sudah dari dulu. Jadi tidak mungkin berubah. La ilaha illallah, fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Fariqan taqtulun. Sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Itu yang seperti Sayyidina Yahya. Sayyidina Yahya, Zakaria, dua-duanya mereka membunuh Yahya dan Zakaria. Ini nabi. Yahya, Zakaria kita kemarin tahu nabi. Tapi mereka bunuh nabi tersebut. Sampai di dalam riwayat kalau tidak salah mereka bunuh 12.000 nabi. 12.000. Jadi bilang para nabi berapa itu? 124 ya. Tadi bilang 124.000. Mereka bunuh 12.000 nabi. Ya, ini luar biasa. Ini nabi ya kan? Biar kita faham juga, biar kita tahu, Allah Ta'ala kasih kesempatan ke mereka luar biasa. Kenapa mereka seperti itu? Itu sebabnya yang tadi kita bilang, rasa sombong. Istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulfun, dan mereka berkata hati kami tertutup. Ini yang terjadi, yang sekarang ada. Hati mereka tertutup. Ya. Tidak, Allah telah melangkat ya mereka itu kalau melaknat mereka itu karena keingkar ya kan, bikufrihim, keingkarkan mereka, tapi sedikit sekali mereka beriman. Faqalilan ma yu'minun, itu sedikit sekali yang di antara mereka bisa sadar atau bisa ikut agama yang benar. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-fa'idah wal mahabbah wal ridwan, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.